Mereka semua berada di wilayah kehidupan terbatas. Makhluk-makhluk dari Immortal Domain tidak mengerti. Karena mereka masih hidup, mengapa mereka tidak bisa kembali ke rumah mereka? Ada banyak orang di antara mereka yang tidak mengerti wilayah kehidupan terbatas di dunia ini. Namun, ini berbeda untuk para ahli di dunia ini. Mereka memahaminya dengan baik, mengetahui betapa mengerikannya wilayah kehidupan terbatas itu. Bahkan mereka yang sekuat mereka sendiri, misalnya, para tetua Akademi Suci dan Akademi Abadi, bahkan di alam makhluk tertinggi, tidak berani melangkahkan kaki ke wilayah kehidupan terbatas 9 surga. Makhluk-makhluk dari wilayah kehidupan terbatas benar-benar memiliki latar belakang seperti ini. Seorang master sekte dengan status yang agak tinggi di 3000 provinsi menghela napas. Baru hari ini dia mengetahui hal ini. Di dunia ini, hanya sejumlah kecil orang yang tahu seperti apa sebenarnya para penguasa wilayah kehidupan terbatas itu, misalnya, keluarga umur panjang dan istana kekaisaran kuno. Jika mereka masih hidup, mengapa mereka tidak bisa kembali ke Immortal Domain? Salah satu pemimpin Immortal Domain bertanya. Karena mereka masih di dunia ini, mengapa mereka tidak bisa kembali ke Immortal Domain? Mereka baru saja tiba, tetapi mereka sudah tidak ingin tinggal di sini. Dunia ini terlalu miskin, hukum Dao Agung tidak lengkap, tidak cocok untuk kultivasi. Itu sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan Immortal Domain mereka. Itu karena gerbang Immortal Domain tertutup bagi mereka. Suara Komandan Agung itu sedikit bergetar, terlebih lagi mengepalkan tinjunya. Mulai hari ini dan seterusnya, mereka jelas tidak punya hak untuk kembali lagi. Apa? Itu tertutup bagi orang-orang kita sendiri? Yang lain tidak percaya apa yang mereka dengar. Setelah bertarung tanpa henti dengan makhluk kegelapan, pada akhirnya, kita juga akan terkontaminasi oleh energi yang tidak menguntungkan yang tidak dapat diberantas. Immortal Domain tidak mengizinkan kembalinya kultivator manapun dengan jenis zat ini pada mereka. Kata-kata Komandan Agung itu membuat semua orang merasa seolah-olah mereka langsung jatuh ke dalam rumah es, tubuh mereka menjadi dingin. Mereka semua menatap kosong, tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Berita ini terlalu mengerikan. Mereka memiliki tanah air, tetapi tidak dapat kembali, pada dasarnya terlantar. Sementara itu sekarang, mereka masih harus mengorbankan hidup mereka, berjuang dengan segala yang mereka miliki, membayar harga seperti ini. Semua untuk apa? Mereka akan diasingkan selamanya di sini. Bahkan jika mereka tidak sepenuhnya mati, apa gunanya tetap hidup? Mereka ditinggalkan oleh Immortal Domain, diasingkan selamanya di dunia ini. Seberapa dingin hati para senior itu? Beberapa orang mengepalkan tangan mereka. Sementara itu, pada akhirnya, mereka harus melangkah di jalan ini juga, tulang-tulang mereka terkubur di tanah asing. Kita hanya bisa mendirikan daerah terlarang setelahnya, tetap tinggal di alam ini. Ada seseorang yang sangat tidak mau, tatapannya menakutkan. Heh, kalian semua terlalu banyak berpikir. Mendirikan daerah terlarang hanya dengan kau dan aku? Pemimpin besar itu tertawa, sedikit sedih dan getir. Para senior yang bisa mendirikan daerah terlarang semuanya memiliki kekuatan magis yang luar biasa. Orang-orang ini yang telah menghadapi makhluk kegelapan yang paling kuat, dapatkah kau dan aku menyamai mereka? Ah, yang lain semua berteriak kaget, semuanya menjadi takut, berwajah pucat. Mereka bahkan tidak bisa membuat daerah terlarang. Segera setelah itu, mereka mengerti. Sepanjang sejarah, tokoh-tokoh besar dari domain abadi yang jatuh, beberapa dari makhluk itu mungkin tidak benar-benar mati, tetapi malah tinggal di daerah terlarang. Jenis identitas ini, jenis kekuatan ini, memang bukan sesuatu yang bisa mereka bandingkan. Tenang saja, pihakku pasti akan mengirimkan lebih banyak ahli yang luar biasa. Jika kita berhasil bertahan hidup, kita bisa mengikuti mereka ke daerah terlarang mereka. Komandan besar itu berkata. Hanya saja, kata-katanya kurang lebih mengandung sedikit kepahitan. Kalian terlalu banyak bicara. Tetua yang keriput itu berbicara, menatap Komandan Agung itu, matanya dalam, berkedip-kedip dengan cahaya berbahaya. Mengapa kita harus mempertaruhkan semuanya di sini? Apakah membayar harga seperti ini sepadan? Ada beberapa yang marah. Mereka meninggalkan domain abadi untuk bertarung dengan gemilang, namun inikah yang akan mereka dapatkan sebagai balasannya? Tetua yang keriput itu tampaknya memiliki lapisan kulit yang menutupi tubuhnya, sepenuhnya berwarna keemasan. Dia menatap mereka dengan dingin, berkata, ahli waris kalian, orang-orang yang kalian cintai,
Sebelum kalian semua pergi, mereka semua menerima pertimbangan terbesar. Mereka akan dikirim ke beberapa warisan yang paling kuat. Harga yang kalian semua bayar sepadan. Dia hanya memiliki kalimat ini untuk mereka, namun, itu membuat semua pemimpin yang gelisah itu menjadi tenang. Mereka membuka mulut mereka, tetapi mereka tidak bisa mengatakan apa-apa. Ini adalah apa yang disebut pembayaran kembali, juga ancaman. Saat ini, ahli waris dan orang-orang yang mereka cintai masih berada di domain abadi. Mereka akan mendapatkan ajaran dan sumber daya tingkat tertinggi. Di masa depan, mereka akan memiliki prestasi besar. Jika mereka menentang keinginan Immortal Domain, maka mereka akan dianggap pengkhianat. Pada saat itu, hukuman macam apa yang akan ditanggung keturunan mereka dan yang lainnya? Para tetua Sacred Academy dan Immortal Academy juga ada di sini. Sebagai pemimpin 9 surga 10 bumi, makhluk tertinggi tertentu dan kepala klan lama keluarga umur panjang memiliki kualifikasi untuk berada di sini. Pada saat ini, mereka semua merasakan ketakutan yang menahan diri, alis mereka terkunci rapat. Namun, mereka tidak berani menyuarakan pendapat mereka. Kejadian di sini, sebagian bisa didiskusikan, tetapi ada beberapa yang tidak bisa kalian bicarakan secara acak. Tetua berkulit keemasan yang keriput itu berkata dengan suara yang dalam. Semua orang merasakan hawa dingin, mengangguk dalam diam. Tetua ini jelas seorang abadi sejati, terlebih lagi, kekuatannya tidak lemah, membuat para pemimpin besar semua menundukkan kepala. Orang bisa melihat betapa hebat statusnya. Apakah makhluk kegelapan yang mungkin menjadi pemimpin itu belum terbunuh? Tetua itu bertanya. Seluruh tubuhnya berkedip dengan cahaya keemasan, melompat keluar. Dia menginjak kabut abadi, muncul di udara, menghadap ke tanah kegelapan di depannya. Rambut Master Sekte Gerbang Fajra acak-acakan, menjadi semakin kuat, meraung di sana. Dia melahap darah kegelapan beberapa raja binatang lainnya. Dia tidak meninggalkan wilayah kegelapan, jangan bilang kita harus masuk. Seorang pemimpin bertanya. Temukan cara untuk membunuhnya. Tetua itu memerintahkan. Si Hao juga menonton dari jauh. Jangkauan aktivitas Master Sekte Gerbang Fajra itu terlalu besar. Dia terus melahap raja-raja evolusi gelap. Ini tidak masuk akal, jika ini terus berlanjut, apakah dia akan menjadi makhluk tertinggi? Si Hao mengerutkan kening. Dia jelas mengerti bahwa yang ini sama sekali berbeda. Dia sebelumnya telah dipilih oleh artefak ajaib yang berkedip-kedip dengan kecemerlangan 9 warna, penampilannya mirip dengan artefak asal lainnya. Sebelumnya, artefak itu berhenti di atas kepalanya sebentar. Benar saja, makhluk itu menuju ke provinsi ini, gangguannya terlalu besar. Semua materi kegelapan melonjak ketika bergerak melewatinya, semua jenis makhluk melarikan diri dengan panik. Makhluk itu membantai semua yang ada di jalannya, semua makhluk kegelapan yang dibunuhnya dilahap, membuatnya lebih kuat. Dia akan mencapai tingkat makhluk tertinggi. Si Hao menghirup udara dingin, sangat terkejut. Kecepatan kultivasinya cepat, tetapi dibandingkan dengan makhluk ini, dia sangat lambat. Ini benar-benar menentang penalaran normal, bahkan si Hao merasa cemburu. Surga benar-benar tidak adil, ada jenis kenaikan kultivasi seperti ini? Namun, segera setelah itu, dia menjadi tenang, secara bertahap menenangkan dirinya. Dia percaya bahwa segala sesuatu di dunia ini seimbang. Ketika sesuatu diperoleh, sesuatu yang lain hilang, hanya melalui kehilangan ada keuntungan. Jenis kecepatan kultivasi abnormal ini kemungkinan besar memiliki bahaya tersembunyi, pada akhirnya, semuanya mungkin menjadi tidak ada. Bunuh dia. Makhluk ini berbeda, tidak dapat dibiarkan menuju jalur evolusi yang berbeda, tidak dibatasi oleh dekrit kegelapan. Pada akhirnya, itu mungkin menjadi Shutuo kedua. Tetua Immortal Domain sudah tidak bisa tinggal diam, dengan tegas memerintahkan para komandan besar. Apakah kita benar-benar harus mempertaruhkan nyawa kita, memasuki kegelapan? Seseorang bertanya dengan hati-hati. Saat kita melawan makhluk kegelapan, cepat atau lambat kita akan saling berhadapan. Itu tidak bisa dihindari, kata sesepuh itu. Seberkas cahaya suci membelah langit. Seorang ahli dari Immortal Domain mengambil tindakan, kultivasinya mendalam, sudah dipraktikkan selama bertahun-tahun. Dia segera mendekat, menyerbu ke wilayah kegelapan. Pasukan Immortal Domain, meskipun jumlahnya banyak, jumlah mereka yang mencapai keabadian masih sedikit. Tidak mungkin semuanya adalah makhluk setingkat itu.
Bahkan jika itu adalah Immortal Domain, jumlah mereka yang mencapai keabadian masih sangat terbatas. Sebuah raungan besar terdengar. Pupil mata guru sekte Lama Vajra Gate itu menakutkan, seperti lampu perak yang menyala. Dia tidak mundur, malah menyelam, menghadapi musuh yang kuat ini. Materi gelap melonjak dengan kuat. Tubuh kultivator Immortal Domain segera bergetar. Kekuatannya kuat, tetapi saat menghadapi materi kegelapan, dia berada dalam kondisi yang sangat pasif. Di dalam laut hitam, bahkan kekuatan magis dan hal-hal lainnya hancur, terkorosi. Situasinya sangat mengerikan, dia butuh waktu untuk menyelesaikannya dengan cepat. Hasil akhirnya melebihi harapan semua orang. Ketika kedua pihak saling beradu, tubuh Master Sekte Lama Vajra Gate mengeluarkan cahaya keemasan yang menyilaukan, tebal, kokoh, dan tidak mudah hancur. Sementara itu, kultivator Immortal Domain hancur berkeping-keping hanya dengan satu tamparan, tubuhnya terbelah menjadi dua bagian, darah mengucur keluar. Tidak mudah hancur, ketangguhan tubuhnya telah mencapai tingkat yang tidak terbayangkan. Orang normal sama sekali tidak bisa menghadapinya. Seorang komandan agung mengerutkan kening. Ini baru permulaan, namun tetua yang acak-acakan itu telah berevolusi ke tingkat ini. Jika dia dibiarkan terus tumbuh, dia pasti akan menjadi bencana besar di masa depan. Aku akan pergi. Pada saat ini, seorang individu yang kuat berjalan dari kejauhan, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan energi abadi. Dia belum mencapai keabadian, tetapi dia sudah menjadi ahli tingkat makhluk tertinggi. Dengan suara honglong, energi abadi melindungi tubuhnya, kabur dan tidak jelas, sebenarnya menghalangi korosi materi kegelapan. Hanya kultivator dengan energi abadi yang kaya di sekitar mereka yang dapat menahan korosi kegelapan. Tetua yang keriput itu berkata, meskipun Master Sekte Lama Vajra Gate kuat, dia tetap bukan lawan dari seorang ahli alam makhluk tertinggi. Begitu mereka bersentuhan, dia langsung batuk darah hitam, tubuhnya terbang keluar. Namun, tepat pada saat ini, di dalam kedalaman kegelapan, sebuah cakar besar tiba-tiba terulur, menutupi langit dan bumi. Cakar itu segera mendekat, dengan suara PU, ia mencengkeram ahli dari domain abadi itu, menghancurkannya menjadi pasta berdarah. Tempat ini menjadi sunyi senyap, semua orang tercengang. Makhluk kegelapan dari balik layar telah muncul, secepat ini, secepat ini. Saat ini, ekspresi Komandan Agung itu berubah. Mungkinkah pertempuran besar yang menentukan akan terjadi sejak awal? Hal-hal menjadi jauh lebih merepotkan sekarang. Aku yakin bahwa orang Vajra Gate itu telah dipilih sebagai benih kegelapan. Dia harus dibunuh, aku tidak ingin dia menjadi Shutuo kedua. Pada saat ini, tetua yang keriput itu benar-benar bergerak sendiri, menuju ke wilayah kegelapan. Dia melihat cakar besar yang masih belum ditarik, dan kemudian pada Master Sekte Lama Vajra Gate, mendekat selangkah demi selangkah. Semua orang tercengang. Sudah berapa hari berlalu? Namun, kartu truf sudah terungkap. Apakah pertempuran besar yang menentukan akan terjadi? Tetua yang keriput itu melangkah maju, menyeberangi urat nadi naga, langsung memasuki tanah kegelapan. Energi abadi melonjak di sekujur tubuhnya, membawa cahaya warna-warni, mengalir dengan kecemerlangan yang kabur. Awalnya, lapisan kulit keemasan di sekitar tubuhnya yang keriput sudah tampak tidak biasa. Sekarang, itu tampak lebih luar biasa. Hanya saja, itu agak aneh. Jelas ada energi abadi yang berputar-putar, namun dia tampak seperti kerangka emas. Bencana hitam telah tiba sekali lagi. Orang tua ini akan membasmi kejahatan, datang khusus untuk menyingkirkanmu, kata tetua itu. Kecepatannya terlalu cepat. Dia bergegas ke dalam kegelapan, seluruh tubuhnya meletus dengan cahaya, benar-benar menghilangkan kabut hitam, membuat wilayah yang tidak menguntungkan itu menjadi menyilaukan. Dia mengulurkan tangan besar yang kering, melepaskan cahaya keemasan, menghancurkan kehampaan sampai meledak, suara weng-weng terdengar. Dia langsung meraih Master Sekte Tua Gerbang Vajra itu. Rambut guru Sekte Lama Vajra Gate acak-acakan, sudut mulutnya berlumuran darah hitam. Matanya seperti dua matahari perak kecil, sangat cemerlang. Dia jelas bisa merasakan bahaya. Dia tidak menghadapi musuh ini, malah langsung berbalik dan melarikan diri. Namun, senyum dingin yang muncul di wajahnya membuat hati semua orang bergetar. Tatapannya sangat menyeramkan, seolah-olah dia mengingat tetua domain abadi ini.
Dia berbalik, benar-benar melarikan diri menuju kedalaman kegelapan. Kemana menurutmu kamu akan pergi? Begitu kultivasi seseorang mencapai level tetua ini, mengangkat tangannya dapat meraih matahari dan bulan. Meraih matahari dan bulan akan sangat mudah. Jika dia ingin membunuh, itu tentu saja sangat mudah. Namun, dalam kegelapan, cakar raksasa terulur, menutupi langit, sangat menakutkan. Saat terulur, bumi besar terbelah, kekosongan hancur inci demi inci. Sebuah lubang hitam bahkan muncul, pemandangannya mengerikan. Ini adalah makhluk dari balik badai gelap. Ini adalah sumber kekacauan yang sebenarnya. Sekarang, makhluk yang kuat secara pribadi mengambil tindakan. Dua individu saling berhadapan. Kekosongan meledak, materi kegelapan melonjak kuat. Pada saat yang sama, energi abadi juga tersebar dengan gila-gilaan, terjalin di sini, menyerang segalanya, membentuk riak dao yang besar. Ini adalah tabrakan hukum alam, konfrontasi ketertiban. Suara dan pemandangan semuanya tampaknya berasal dari jutaan dan jutaan tahun yang lalu, samar-samar membawa kekuatan waktu. Pertempuran di level ini tidak terbayangkan. Tidak seorang pun menduga bentrokan di level ini akan terjadi hanya beberapa hari setelah malapetaka kegelapan, untuk pertempuran hebat seperti itu terjadi. Angin kencang berembus kencang, membelah langit. Banyak gunung besar di bumi melemah seperti kertas, langsung berubah menjadi abu, dan langsung menghilang. Hal ini disebabkan oleh sedikit fluktuasi kekuatan dao besar yang bocor dari pertarungan kedua individu ini, namun hal itu menciptakan pemandangan yang begitu mengerikan. Mereka mengendalikan segalanya dengan sangat baik, hampir tidak ada kekuatan ledakan yang merembes keluar, semuanya terkendali di jantung medan perang, di dalam kedua tangan besar itu. Pemandangan ini sangat mencengangkan. Cakar binatang raksasa itu berwarna hitam gelap, seperti milik kadal, namun juga seperti milik burung iblis. Cakar itu aneh dan menyeramkan, membawa sisik yang berkedip-kedip dengan cahaya gelap. Sama sekali tidak diketahui makhluk jenis apa itu. Saat ini, cakar itu melonjak dengan kekuatan, memenuhi langit dan bumi, bahkan lebih besar dari bintang. Sementara itu, telapak tangan tetua itu melepaskan cahaya keemasan, kulit melilit tulang. Dia juga menjadi raksasa, menutupi langit, menahan cakar binatang itu. Riak dao besar melonjak di antara keduanya, terus-menerus berbenturan. Ini adalah konfrontasi hebat pertama antara makhluk abadi sejati dan makhluk kegelapan. Immortal Domain benar-benar belum membuat kemajuan apapun, masih sangat menjunjung tinggi aturan. Kekalahan hanyalah masalah waktu. Tepat pada saat ini, suara serak terdengar, membawa hawa dingin yang dingin, serta kekejaman yang mengerikan. Seolah-olah seekor kura-kura tua sedang berteriak, suaranya memekakkan telinga dan tidak menyenangkan. Ini dilepaskan oleh makhluk kegelapan. Cakar besar bergerak, cahaya gelap yang berputar-putar menakutkan muncul, mencabik-cabik lengan tetua Immortal Domain ini seperti penggiling daging. Lengan tetua Immortal Domain meledak, darah beterbangan di mana-mana, membawa cahaya abadi. Setiap tetesnya dapat menghancurkan kelompok bintang, yang mengandung kekuatan abadi sejati. Namun, meskipun dia sekuat ini, dia masih terluka. Sebuah lengan segera lumpuh, terkikis oleh gelombang hukum misterius. Cahaya gelap melonjak, hendak menyerbu ke dalam tubuhnya. Aku menang dengan sangat mudah. Dalam kegelapan, suara itu berkata dengan kejam dan kejam. Di sisi lain dari pembuluh darah naga, hati semua orang tenggelam, merasa sangat terkejut. Status tetua ini sangat tinggi, ia mengolah metode hebat kulit emas tulang perak, dagingnya sangat kuat, namun lengannya langsung lumpuh. Seberapa mengerikankah musuh itu? Pasukan dari berbagai keluarga umur panjang yang hebat di 9 surga 10 bumi semuanya terdiam. Bahkan ahli dari domain abadi tidak dapat menghentikan pihak lain, apa yang seharusnya mereka lakukan? Pada titik ini, tidak ada tempat bagi mereka untuk mundur. Hanya ada domain abadi, jika mereka tidak bisa masuk, maka bahkan jika mereka tetap tinggal, mereka akan mati. Batuk, saat seseorang menjadi tua, energinya mulai menurun. Aku hanya sedikit lalai dan ceroboh. Kulit keemasannya bersinar. Tetua Immortal Domain terbatuk, darah menetes dari sudut bibirnya. Dia mundur, tubuhnya terhuyung-huyung. Namun, lengan yang patah itu bergabung kembali, tumbuh kembali, kabut berdarah melonjak, vitalitas yang kuat kembali. Selain itu, di langit, ada beberapa bintang yang dengan cepat menjadi cerah.
Ada beberapa yang tercengang, karena ketika mereka membuka mata surgawi mereka, mereka melihat bahwa bintang-bintang itu terbakar, melonjak dengan esensi spiritual. Segera setelah itu, bintang-bintang ini menjadi redup, terbakar menjadi abu. Namun, ada beberapa gelombang esensi bintang yang kuat yang melonjak dari luar angkasa, berubah menjadi sinar cahaya, memasuki tubuh tetua itu. Dia langsung membakar bintang-bintang besar, menyerap energi esensi mereka, memulihkan lengannya yang patah. Metode-metode ini agak mencengangkan. Selama proses ini, pertempuran tidak berhenti, karena tetua itu melepaskan cahaya keemasan dari tubuhnya. Lapisan riak menyebar, menghentikan cakar binatang itu. Pada kenyataannya, ketika cakar binatang itu diacungkan, langit dan bumi terbelah. Ia terus-menerus jatuh, ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuh sesepuh itu. Oh! Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar dari kejauhan. Sosok guru sekte lama gerbang Vajra menjadi lamban. Ia menundukkan kepalanya, pupil peraknya melebar, menatap dadanya. Ada seberkas cahaya perak yang menusuk, menghancurkan hatinya. Puff! Kemudian, tubuhnya meledak, darah hitam memercik ke segala arah, sisa-sisanya berjatuhan ke segala arah. Seberkas cahaya abadi itu tampaknya terkondensasi dari bintik-bintik darah, milik gumpalan darah yang keluar dari sesepuh itu ketika lengannya sebelumnya meledak. Ketika tubuhnya bergabung kembali, tidak semua kabut berdarah berputar kembali, sebagian merembes ke bawah tanah, bergerak cepat, mengejar guru sekte lama gerbang Vajra. Benih kegelapan telah terbunuh. Banyak orang di sisi urat naga ini terkejut. Kemudian, mereka bersorak. Ini adalah kemenangan bagi sesepuh, dia pergi hanya untuk membunuh makhluk ganas ini, mencegahnya menjadi Shuto kedua. Itu karena kecepatan evolusinya terlalu mengerikan, seolah-olah tidak ada batas atas. Siapa yang mengira bahwa semuanya akan berjalan begitu lancar, bahwa benih kegelapan sudah akan dihilangkan? Hah! Kulit keemasan bersinar, tulang perak cemerlang. Sang sesepuh melepaskan tawa dingin, kekuatan pertempurannya melonjak. Dia berhadapan dengan cakar binatang hitam itu. Tiba-tiba, semua orang terkejut, karena darah hitam dari Master Sekte Lama Vajra Gate yang terbunuh juga bergerak, tidak terhapus. Pada akhirnya, itu berkumpul bersama, membentuk sosok manusia. Apa? Banyak orang terkejut. Seseorang harus memahami bahwa makhluk ini terbunuh oleh seutas darah abadi, membuatnya meledak, bagaimana mungkin makhluk itu bisa hidup kembali? Dia belum mencapai domain Dao abadi, masih tubuh fana, jadi setetes darah abadi seharusnya cukup untuk menebas matahari, bulan, dan bintang, melenyapkan segalanya. Dia benar-benar berhasil bertahan hidup? Ini tidak sesuai dengan penalaran normal. Sepertinya aku harus mengecewakanmu. Benih kegelapan tidak dapat binasa, dia pasti akan tumbuh sekali lagi. Di kedalaman kegelapan, sebuah suara rendah terdengar. Serangan cakar binatang itu menjadi lebih ganas. Pada saat yang sama, Master Sekte Lama Vajra Gate benar-benar hidup kembali, tulang-tulangnya direkonstruksi, benar-benar tumbuh. Selain itu, gelombang fluktuasi yang kuat menyebar. Dia meraung, menjadi gila. Tubuhnya dengan cepat menjadi lebih besar, menjadi raksasa yang menjulang tinggi di antara langit dan bumi. Surga, ini adalah transformasi makhluk tertinggi, perubahan tubuh ajaib. Apakah dia akan maju lagi? Semua orang tercengang. Kecepatan evolusi ini sulit diterima. Terlalu cepat, mundur. Seseorang berbicara dari kegelapan. Terlebih lagi, sebuah cakar besar terjulur, menerjang ke arahnya, membuatnya menyusut, menahan energi esensi yang melonjak. Orang bisa melihat bahwa di dalam tubuh dengan tinggi normal itu, darah hitam menjadi semakin melimpah, terkumpul dan terkonsentrasi. Ketika menerobos di masa depan, itu akan menjadi lebih kuat. Dalam kegelapan, seberkas cahaya tipis dengan cepat menghilang. Ini adalah setetes darah abadi, di sekitarnya sedikit darah kegelapan. Kau ingin membawa pergi darah kegelapan dari seorang yang terpilih? Tawa dingin terdengar dari dalam kegelapan. Cakar binatang yang menghadap sesepuh itu segera berubah, menyusut dengan cepat. Terlebih lagi, tubuh aslinya muncul. Ini adalah makhluk humanoid, paling tidak, garis besarnya tampak dekat. Dia kemungkinan besar sengaja berubah menjadi bentuk manusia, bahkan cakar binatang itu berubah menjadi kepalan tangan. Cahaya kegelapan melonjak, menghantam ke arah sesepuh Immortal Domain, serta menyerang noda cahaya yang mengalir itu.
Sesepuh Immortal Domain melepaskan teriakan ringan. Tubuhnya berkilau, meletus dengan kekuatan abadi yang tak terukur, bertarung dengan intens melawannya. Dengan suara peng, seberkas cahaya yang mengalir masih meledak di udara. Darah abadi yang berceceran adalah satu hal, tetapi sedikit darah kegelapan itu juga mengalir ke segala arah. Kumpulkan. Tepat pada saat ini, di pembuluh darah naga, sesepuh lain muncul, berjanggut putih dan berambut putih. Kehadirannya menyendiri dan agung. Dia benar-benar seperti seorang Taois abadi tua. Di tangannya ada kuali giok, mengumpulkan darah kegelapan yang meledak di langit. Di antara darah itu, ada beberapa tetes darah hitam yang masuk ke dalam kuali giok, disegel olehnya. Kemudian, dia berbalik, segera pergi. Dengan hal-hal seperti ini, tetua berkulit emas itu tidak melanjutkan pertarungan, juga mundur. Benih darah kegelapan yang dia inginkan sudah ada di tangan, jadi dia cepat-cepat mundur. Itu Dokter Abadi Tua Senior. Di atas pembuluh darah naga, seseorang berteriak kaget, mengenali identitas tetua yang memegang kuali giok. Pada saat ini, sebuah gerbang cahaya muncul di kejauhan. Dokter Abadi Tua langsung masuk, cepat-cepat pergi. Dia ingin kembali ke domain abadi, gerbang ini membawanya ke sana. Setelah membuang-buang semua upaya itu hanya untuk membawa setetes darah kegelapan. Jadi bagaimana jika kami memberikannya kepadamu? Kalian semua tidak akan dapat menemukan apapun. Seekor makhluk tertawa dingin dalam kegelapan. Pertempuran besar berakhir. Darah pada benih kegelapan sebenarnya sepadan dengan gerakan besar dari domain abadi, merebutnya seperti ini. Makhluk kegelapan di medan perang tidak mengejar. Ketika dia melihat dokter tua abadi memasuki gerbang cahaya, dia menyerah, langsung menghilang ke dalam kegelapan. Senior, apakah darah ini sangat berguna? Komandan Agung itu berjalan mendekat. Benar. Ini adalah darah esensi benih kegelapan. Benih kegelapan yang dipilih, darah di dalamnya sangat istimewa. Jika diteliti sepenuhnya, kita dapat membalikan situasi medan perang. Kata tetua yang keriput itu. Di kejauhan, Siha mengerutkan kening. Itu karena darah hitam yang meledak, setetes darah mendarat di pakaiannya. Kenyataannya, setelah helai darah itu meledak, ia terbang menuju berbagai provinsi. Banyak makhluk kegelapan memperebutkannya, menciptakan gangguan besar. Sementara itu, dalam kegelapan, keberadaan yang kuat tidak pernah mengambil tindakan, tidak memperhatikan apapun. Satu-satunya yang dia pedulikan adalah individu-individu kuat dari domain abadi, hanya tidak mau membiarkan domain abadi membawa pergi darah kegelapan. Tidak banyak dalam tetesan ini sama sekali, tetapi mengapa itu memberiku firasat buruk? Alis Siha berkerut dalam. Dia memotong bagian pakaiannya itu, mengumpulkannya di dalam artefak sihir spasial, lalu menariknya kembali. Tidak bagus, mungkinkah aku juga akan diubah oleh kegelapan? Dia terkejut. Meskipun dia tidak menyentuh setetes darah itu, dia tetap merasa ada yang tidak beres. Tubuhnya saat ini melepaskan cahaya gelap yang redup. Tubuhnya bertingkah aneh, menjadi sedikit berat. Bercak-bercak cahaya gelap berkelap-kelip. Apakah ini pertanda transformasi iblis? Siha menggigil dalam hati. Dia tidak benar-benar melakukan kontak dengan darah hitam, namun dia sudah terkontaminasi diam-diam. Tetesan darah itu? Dia dengan cepat melarikan diri ke kejauhan, meninggalkan daerah itu. Dia bertanya-tanya apakah itu ada hubungannya dengan darah benih kegelapan itu. Mungkin itu satu-satunya hal yang tidak menguntungkan yang dapat memengaruhinya, bukan? Si Hao meninggalkan medan perang, dengan cepat bergerak melalui kehampaan, sosoknya dengan demikian menghilang tanpa jejak. 2 hari kemudian, di sebuah lembah, cahaya gelap berkelap-kelip, gelombang raungan rendah terdengar. Si Hao berkultivasi dalam pengasingan, menjalankan teknik misterius, mencoba menghapus materi kegelapan. Itu pasti karena setetes darah itu. Segera setelah itu, dia keluar, tubuhnya kembali normal. Proses ini sangat misterius, dan juga sangat berbahaya. Pada saat itu, dia terkikis oleh kegelapan. Si Hao bangkit. Dia merasakan gelombang keraguan, tetapi pada akhirnya, dia menggali artefak magis spasial itu dari bawah lembah lagi, di dalamnya ada setetes darah. Dia membawanya lagi. Dia mulai bertanya-tanya apakah artefak spasial ini mungkin terkikis.
Namun, dia tidak punya pilihan selain membawanya bersamanya. Dia juga tetap sangat berhati-hati, memperhatikan perubahan tubuhnya, takut dia akan terkontaminasi lagi. Untungnya, tidak ada perubahan yang tidak teratur. Si Hao menduga bahwa alasan mengapa dia hampir menjadi rusak adalah karena setetes darah mendarat di pakaiannya, memengaruhinya dengan cara ini. Salib yin yang bumi, kekosongan di sini terbelah, dua aliran muncul satu demi satu, kekuatan yin dan yang besar beroperasi. Si Hao masih berjalan di jalan itu. Yang lain tidak dapat menahan tekanan domain di balik gerbang, tetapi dia bisa bertahan. Ini adalah jalan yang aman baginya. Pada akhirnya, dia memasuki alam bawah, memasuki tanah terpencil ini yang dulunya merupakan wilayah yang dibatasi kehidupan. Kamu benar-benar berhasil membawa kembali hal semacam ini. Ini bukan darah kegelapan biasa, melainkan sesuatu dari makhluk tingkat benih, darah sejati kegelapan. Penguasa wilayah terlarang itu sangat terkejut. Di antara makhluk kegelapan, ini adalah darah dewa. Maknanya luar biasa. Dengan darah ini, ia mewakili evolusi tanpa batas, yang memungkinkan seseorang menjadi raksasa di antara makhluk kegelapan. Ini adalah darah sejati langka yang dihasilkan oleh benih kegelapan melalui kesulitan besar. Setelah proses pengorbanan yang rumit, harta yang paling berharga, sesuatu yang tidak dapat dicari, hanya dapat ditemukan secara kebetulan. Itu bukan benih kegelapan yang dihasilkan oleh pengorbanan, melainkan peti mati yang menciptakannya. Si Hao memberitahu penguasa wilayah terlarang. Ketika penguasa wilayah terlarang mendengar ini, dia gemetar dalam hati, berkata, kalau begitu, ini bahkan lebih istimewa, benih pilihan surga, darah sejati yang tak ternilai. Si Hao baru tahu bahwa darah ini luar biasa. Dia bertanya apa kegunaan darah ini, bagaimana dia harus menghadapinya. Kamu harus menjauh sedikit darinya, atau jika kamu terus mendekatkannya, itu akan merusakmu, membuatmu menuju kegelapan. Penguasa wilayah terlarang memperingatkan. Tidak ada gunanya? Kalau begitu, aku mungkin juga langsung menghancurkannya. Kata si Hao. Sangat sulit untuk dihancurkan. Itu akan tumbuh dan berkembang biak tanpa akhir, kecuali kamu mencapai tingkat Dao abadi, terus memurnikannya dengan darah abadi dan energi abadi. Kata penguasa wilayah terlarang. Si Hao menggelengkan kepalanya. Awalnya, aku ingin memanfaatkannya, tetapi sepertinya itu tidak memiliki banyak nilai. Aku mungkin seharusnya tidak membawa benda ini kembali. Si Hao sedikit menyesal. Bagaimana jika dia akhirnya mencemari alam bawah? Begitu materi hitam ini menyebar, dia akan menjadi pendosa 8 wilayah. Denganku di sini, kau tidak perlu khawatir tentang darah sejati ini yang menyebar. Mungkin itu akan sangat berguna. Kata penguasa wilayah terlarang. Apa gunanya? Si Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Kau bisa mandi dalam darah kegelapan, biarkan itu merusakmu sepenuhnya. Kata penguasa wilayah terlarang. Apa? Si Hao mundur, sangat waspada. Tidak peduli apapun, dia pasti tidak akan melepaskan roh primordialnya saat ini. Jika dia melakukan itu, maka itu sama saja dengan dagingnya menjadi tidak dapat binasa, tetapi sudah menjadi orang yang sama sekali berbeda. Kenyataannya, dia belum sepenuhnya mempercayai penguasa wilayah terlarang ini. Itu karena setiap orang memiliki rahasia mereka sendiri, apalagi tokoh hebat seperti ini. Jangan terburu-buru, dengarkan aku dulu. Materi kegelapan sangat menakutkan, tetapi menyegelnya secara membabi buta bukanlah solusi. Cepat atau lambat, kau harus bersentuhan dengannya. Jika kau dapat mengembangkan kekebalan terhadapnya, bahkan mungkin memanfaatkan kekuatannya, maka tidak akan ada yang perlu dikhawatirkan. Kata penguasa wilayah terlarang itu. Terlebih lagi, dia merasa kali ini, domain abadi mungkin akan kalah. Bahkan jika mereka bisa menang, akan ada bahaya besar. Di masa depan, dunia ini pasti akan mengalami kekacauan besar yang paling mengerikan dalam sejarah, yang melampaui semua zaman sebelumnya, semua era besar. Itu akan menjadi penyelesaian akun yang paling mengerikan. Materi kegelapan mungkin merupakan bencana besar, tetapi mungkin suatu hari, itu dapat memelihara daging, mengubah kematian menjadi kehidupan. Itu akan tergantung pada apakah itu dapat digunakan atau tidak. Ketika penguasa wilayah terlarang mengucapkan kata-kata ini, si Hao langsung merasa banyak keraguan. Kau ingin aku beradaptasi dengan materi kegelapan ini? Tanya si Hao. Begitu seseorang terkontaminasi oleh benda itu, tidak ada jalan kembali.
Begitu seseorang jatuh ke dalam kegelapan, kehilangan kesadaran diri, apalagi yang bisa dibicarakan? Hidupnya akan berakhir. Kalau tidak, mengapa domain abadi begitu gigih menyegarnya, bahkan mereka yang bertarung dengan makhluk kegelapan tidak diizinkan kembali ke dalam, selamanya ditinggalkan, diasingkan? Tidak ada ruang untuk memikirkan orang lain, ini mungkin kesempatan. Kata penguasa wilayah terlarang. Ini terlalu berisiko. Si Hao menggelengkan kepalanya. Kau bahkan telah menderita kutukan penghancur keabadian, namun kau masih hidup, tidak lumpuh. Jika kau dapat menahan materi kegelapan juga, maka kau mungkin benar-benar dapat hidup melalui penyelesaian akun yang hebat ini. Kata penguasa wilayah terlarang dengan serius. Ketika Si Hao mendengar ini, dia mengungkapkan ekspresi serius, tidak mengatakan apa-apa. Dia mulai berpikir hati-hati pada dirinya sendiri. Mungkin kau merasa bahwa kau sudah cukup menakjubkan, tetapi izinkan aku memberitahumu, sebelum pertikaian kekuatan besar itu, makhluk apapun yang melompat keluar dapat membalikkan langit dan bumi, membantai 10.000 ras, kau percaya padaku atau tidak? Itu karena semua makhluk itu telah menyaksikan era-era besar bangkit dan jatuh melalui sungai waktu yang panjang dan bergolak. Kata-kata penguasa wilayah terlarang itu jelas. Jika seseorang ingin benar-benar bangkit dari zaman yang mengerikan ini, bertahan hidup, maka mereka harus memiliki kemampuan yang melampaui imajinasi dunia ini, memecahkan semua jenis rekor terlarang. Si Hao mengerti alasan di balik apa yang dia katakan, tetapi dia masih merasa bahwa penguasa wilayah terlarang ini gila, tidak menganggap hidupnya sebagai sesuatu yang serius sama sekali. Inilah saatnya, kau akan berada di atas sana, bahkan lebih kokoh dari dunia, abadi selamanya, tidak akan binasa selama jutaan dan jutaan zaman. Sementara itu, jika kau gagal, itu tidak lebih dari sekadar mati sebelum waktunya, atau kau akan mati di fase awal pertikaian besar, tidak mungkin kau akan menjadi salah satu dari mereka yang akan tertawa terakhir. Penguasa wilayah terlarang itu berbicara terlalu langsung. Kau orang gila, kata Si Hao. Namun, pada akhirnya, dia setuju. Awalnya, bibirnya menentangnya, tetapi dalam hati, dia mempertimbangkannya. Demi menjadi lebih kuat, dia tidak ragu mengambil risiko, bahkan jika peluang untuk bertahan hidup tipis. Bagus sekali. Setetes darah sejati kegelapan hanya cukup untuk digunakan untuk saat ini, di masa depan, kau harus benar-benar membenamkan dirimu dalam jenis darah ini. Kata penguasa wilayah terlarang itu. Ini membuat ekspresi Si Hao berubah. Pakaian pria parubaya ini lebih murni dari salju, dia tampak tampan dan menyendiri, tetapi caranya melakukan sesuatu terlalu menakutkan. Aku akan menemukan cara untuk menumbuhkan lebih banyak darah sejati kegelapan. Mulai sekarang, bersiaplah untuk dirusak oleh kegelapan. Katanya. Si Hao berpikir sebentar, lalu berkata, tidak, aku tidak bisa mengambil risiko itu. Aku harus melakukannya selangkah demi selangkah. Dia memutuskan bahwa dia akan menciptakan tubuh lain. Bagaimanapun, pada levelnya, dia bisa meregenerasi anggota tubuh yang patah, jadi membangun cangkang daging lain bukanlah masalah. Itu juga bagus, ciptakan tubuh kegelapan, gunakan dia untuk bertarung denganmu, akan ada lebih banyak manfaat. Penguasa wilayah terlarang itu mengangguk. Pada akhirnya, Si Hao pergi, menyerahkan masalah ini kepada penguasa wilayah terlarang. Dia tidak terburu-buru untuk kembali ke desa batu. Dia pertama-tama memasuki alam dewa kekosongan untuk menemui kakek burung dan tetua koin. Dua orang tua bangka, apakah kalian sudah ingat? Apa sebenarnya peti kayu busuk itu, latar belakangnya seperti apa? Tanya Si Hao. Itu karena kali ini, dia melihat peti yang mirip dengan artefak kuno asal di alam yang lebih tinggi, jadi dia menjadi lebih tertarik pada peti kayu busuk yang dipegangnya. Dia tidak berani bertanya kepada penguasa wilayah terlarang, karena dia merasa sedikit takut padanya, masih waspada. Orang harus mengerti bahwa peti kayu busuk itu adalah sesuatu yang bahkan Shutuo dan Anlan ingin dapatkan. Itu adalah sesuatu yang mereka perjuangkan dengan keras, bersedia membayar harga berapapun untuk mendapatkannya. Penguasa wilayah terlarang mungkin persis seperti itu sebelumnya. Meskipun dia sekarang adalah jejak yang hancur, tidak dapat dihidupkan kembali, Si Hao masih tidak berani bertindak terlalu gegabah. Jika peti kayu busuk itu aneh, dia takut penguasa wilayah terlarang akan menunjukkan reaksi aneh.
Pada saat yang sama, dia ingin meminta kakek burung dan tetua koin membantunya memikirkan hal ini, mencari tahu apakah penguasa wilayah terlarang itu tidak berbahaya. Jika kedua tetua ini dapat mengingat lebih banyak hal tentang masa lalu, maka dia bisa mendapatkan jawaban yang akan membuatnya merasa lebih lega. Peti kayu busuk itu jelas tidak normal. Kami merasakan semacam kegelisahan dari dalam diri kami, tetapi kami tidak dapat mengingat apa itu. Penguasa wilayah terlarang itu, waspadalah terhadapnya untuk saat ini, jangan berikan dia peti kayu busuk ini dulu. Itulah yang dikatakan kedua lelaki tua itu, ekspresi mereka serius. Tetap tinggal, pikirannya tenang, tidak berlarian kemana-mana. Dia fokus untuk meningkatkan kultivasinya sendiri, membiarkan dirinya benar-benar menjadi seperti ikan yang berubah menjadi naga. Situasinya mendesak, dunia ini tidak lagi damai, tidak seperti masa damai sebelumnya. Jika dia manusia biasa, maka itu satu hal, dia tidak punya pilihan, tetapi dia memiliki bakat besar, memiliki harapan untuk bangkit. Korupsi kegelapan dimulai, serta kekacauan besar yang paling mengerikan dalam sejarah yang masih akan datang, pertikaian berdarah. Ini adalah pemanggilan kematian, cukup untuk membuat seseorang tercekik. Di zaman seperti ini, selama seseorang menjadi seorang kultivator, siapa yang tidak ingin melindungi diri mereka sendiri, menjadi lebih kuat, mengubah nasib mereka seperti ini. Si Hao berkultivasi dengan getir, merenung dengan sungguh-sungguh, merenungkan jalannya sendiri yang hebat. Dia ingin bangkit di dunia yang penuh kekacauan ini, untuk membantai langit dan buminya sendiri di masa depan. Yang dia dambakan adalah kemampuan untuk hidup melalui zaman kekacauan ini, melindungi mereka yang ada di sisinya. Dia harus cukup kuat untuk melindungi kedamaian dan ketenangan desa batu, tidak ingin orang-orang yang dicintainya mati dengan menyedihkan. Dia tidak rela melihat dunia yang hebat ini hancur, hanya menyisakan tanah hangus dan tulang-tulang kering. Namun, dia tidak tahu apakah dia benar-benar bisa berhasil. Masa depan terlalu kejam. Bahkan jika dia telah melihat sudut masa depan, itu tetap tidak dapat dipercaya. Itu karena tidak ada ramalan yang dapat dianggap nyata. Hal-hal yang belum terjadi, tidak ada yang yakin bahwa itu pasti akan terjadi. Terlebih lagi, saat itu, sudut masa depan yang dilihatnya, situasinya juga tidak begitu bagus. Meskipun dia hidup, itu suram, dia tidak berdaya, tragedi besar. Tidak peduli berapa tahun berlalu, dia tetap tidak akan melupakan sudut masa depan yang kejam yang dilihatnya. Seluruh dunia sunyi, semua kehidupan punah, semua orang terbunuh dalam pertempuran. Dia adalah satu-satunya yang berhasil melewatinya, sendirian. Di belakangnya ada sisa-sisa pohon willow hitam yang hangus, tidak ada yang tersisa. Setiap kali dia memikirkan hal ini, hatinya akan sakit, sulit baginya untuk menekan perasaan ini. Dia akan merasa sangat tercekik, sumber dari satu-satunya ketakutan ini. Dia tidak mau percaya, juga tidak berani mempercayai masa depan itu. Dia selalu mengatakan pada dirinya sendiri bahwa ada cara untuk membalikkan situasi. Kemudian, Si Hao telah meminta pendapat beberapa orang hebat, juga meminta bimbingan mereka, misalnya, Tetua Agung Meng Tianzeng. Namun, mereka tampaknya tidak terlalu khawatir, mengatakan kepadanya bahwa hal-hal yang belum terjadi tidak akan pernah konklusif. Selain itu, menurut kesimpulan mereka, bahkan jika sesuatu seperti itu terjadi, apa yang dilihat Si Hao bukanlah pemandangan terakhir. Itu karena pada akhirnya, dia melangkah ke surga, menginjak puncak dao ilahi, tetapi kemudian melangkah lebih jauh. Ini berarti bahwa segala sesuatunya belum selesai. Sementara itu, ini membuat pikiran Si Hao semakin bergetar. Tidak ada pemandangan terakhir, tetapi sudah seperti ini, apa yang akan dia alami di masa depan? Jika seolah-olah semuanya tertutup dalam bayangan, petunjuk muncul dari waktu ke waktu. Bagaimana dia bisa merasa damai? Dia ingin menjadi cukup kuat sampai pada titik di mana dia benar-benar dapat membalikkan segalanya. Ini terutama terjadi ketika dia pergi ke alam yang lebih tinggi, melihat makhluk-makhluk kegelapan, melihat tentara-tentara domain abadi bergerak keluar, membuatnya semakin merasa seperti kultivasinya saat ini tidak cukup. Aku ingin menjadi lebih kuat. Di hutan belantara yang luas, Si Hao melepaskan raungan besar, suaranya membelah surga. Untungnya, tempat ini cukup jauh dari desa, atau ketika riak dao besar seperti ini dilepaskan, akan ada masalah besar.
Namun, ia segera mengendalikan dirinya, mengarahkan suara ilahinya ke angkasa luar, membiarkannya beriak di langit. Si Hao mendesah. Tanah alam bawah ini terlalu lemah baginya. Satu kesalahan kecil saja dan ia mungkin akan berakhir dengan bencana besar. Ini benar-benar bukan tempat yang cocok untuk berkultivasi. Dao besar itu tidak hanya cacat, bahkan bumi besar di bawah kakinya pun mudah runtuh. Dao besar yang cacat adalah batu asah bagiku untuk mengasah diriku. Aku akan mulai dari diriku sendiri, menggunakan tubuh sebagai benih, terus-menerus menerobos dan menjadi lebih kuat. Namun, kemana ia bisa pergi yang cukup kokoh? Si Hao melihat ke arah perbatasan 8 wilayah. Ia dapat membantai jalannya menuju kekacauan primal, badai menghancurkan daerah-daerah itu, kekosongan tidak stabil, dengan mudah menghasilkan retakan kekosongan besar yang melenyapkan para pembudidaya. Mungkin hanya jenis tanah kultivasi ini yang cocok untuknya. Si Hao mewujudkan kata-katanya. Ia menerobos dinding alam, membantai jalannya menuju kekacauan primal, menggunakan badai energi yang paling kacau untuk memurnikan tubuhnya, membantu kultivasinya. Dia memiliki kitab suci kuno dan metode rahasia, memahami metode hebat yang luar biasa. Selain itu, dia memiliki tubuh sebagai jalur benih. Yang kurang darinya adalah baptisan waktu, serta pemahaman yang diperoleh dari menenangkan hati. Si Hao memfokuskan semua perhatiannya, tetapi ini juga tidak bisa dianggap sebagai kultivasi pengasingan yang pahit. Dia kembali ke desa dari waktu ke waktu. Dia ingin menemukan orang untuk bertukar petunjuk. Setelah setiap waktu yang ditentukan, dia akan kembali, menuju penjara gelap Void God Realm untuk menguji prestasinya, bertarung dengan intens melawan keberadaan yang disegel dalam bejana ubin itu, bertarung dengan berdarah-darah melawan patung-patung batu tertinggi yang diikat oleh rantai. Terlebih lagi, dari waktu ke waktu, dia akan menuju ke daerah tandus yang dibatasi kehidupan untuk menerima siksaan dari penguasa daerah yang dibatasi kehidupan, misalnya, membiarkan kutukan pemecah keabadian berkobar. Sementara itu, baru-baru ini, dia bahkan mulai bersentuhan dengan darah kegelapan, mempertaruhkan nyawanya untuk menyempurnakan jalan Dao agungnya sendiri. Apa yang disebut abadi melalui jutaan dan jutaan zaman, apa yang kekal? Semua itu diperoleh melalui pertempuran. Pedangku akan memotong semua zaman, tinjuku menekan masa lalu, sekarang, dan masa depan. Si Hao bersumpah. Dia melepaskan raungan rendah, memperkuat keyakinannya. Pedang apa yang menebas semua zaman, menekan masa lalu, sekarang, dan masa depan, bocah bau, kembalilah ke sini. Usiamu tidak muda lagi, sudah waktunya bagimu untuk mendapatkan seorang istri. Sementara si Hao gelisah, membangkitkan dirinya sendiri. Seseorang berdeham di belakangnya, segera membuatnya menjadi kaku, seolah-olah segel telah ditempatkan di tubuhnya. Awalnya, dia penuh dengan semangat juang, namun sekarang, semuanya hancur tanpa ampun. Dunia ini hebat, tetapi ibu tua tetaplah yang paling berkuasa. Di belakang si Hao justru ada ibunya. Dia berdeham, memanggilnya begitu saja. Dia memanggilnya ibu tua, tetapi kenyataannya, Qin Yining masih sangat muda, di masa jayanya, usianya tidak terlalu tua. Selain itu, dia adalah seorang kultivator, dan kultivasinya tidak lemah. Akhir-akhir ini, dia selalu khawatir, takut sesuatu yang tidak terduga akan terjadi pada si Hao, berharap dia menikah lebih awal dan berumah tangga, meninggalkan seorang ahli waris. Itu karena putra sulungnya ini benar-benar pandai membuat masalah, kultivasinya mungkin menghilang, tetapi dia masih begitu gelisah, berlari ke alam yang lebih tinggi ketika dia tidak memiliki hal yang lebih baik untuk dilakukan. Ini terutama terjadi ketika dia mendengar bahwa si Hao benar-benar bertarung melawan beberapa makhluk kegelapan, terlebih lagi sekarang dia belum menyerah. Aku tidak peduli seberapa tinggi ambisimu, kamu adalah putraku, jadi kamu harus menikah. Qin Yining biasanya sangat lembut, istri yang baik dan ibu yang penyayang, tetapi saat ini, dia agak kesal, jarang menunjukkan kewibawaannya yang besar sebagai ibu tua terkuat di dunia ini. Dia takut, khawatir, berharap pernikahan dapat membuat si Hao menjadi sedikit lebih damai, berharap agar dia tidak mengambil banyak risiko, tidak melawan makhluk-makhluk kegelapan itu sendirian. Ada beberapa hal yang si Hao tidak jelaskan dengan jelas kepada mereka, takut mereka semua akan khawatir. Itulah sebabnya Qin Yining tidak begitu mengerti, hanya merasa bahwa hidup sangat damai saat ini, bahwa putra sulungnya menjadi terlalu liar.
Ibu tahu bahwa aku ingin menekuni jalan agung, ingin memandang sungai waktu yang panjang bahkan setelah zaman yang tak berujung berlalu, menyaksikan zaman-zaman agung bangkit dan runtuh. Kata Si Hao. Aku tahu, tetapi nama keluargamu adalah Si, dan kamu telah mencapai usia menikah, jadi kamu harus meninggalkan seorang ahli waris. Ibu tua masih yang paling berkuasa, mengatakan ini dengan angkuh. Anakku, kamu harus mempertimbangkan hal-hal ini. Sebagai anak mereka, kamu harus mengerti bagaimana perasaan orang tuamu. Kali ini, bahkan kepala klan tua yang baik hati, Si Yun Feng, angkat bicara. Kakek kepala. Si Hao menganga lebar. Kenyataannya, bukan hanya mereka, bahkan yang lain di desa Batu berharap agar dia menikah, meninggalkan keturunan. Ini terutama terjadi ketika bahkan murid naga merah itu mencibir, mengejeknya, menghasutnya untuk menikah lebih awal, untuk menetap dengan damai di desa Batu, tidak keluar dan memancing masalah sepanjang waktu. Akibatnya, naga ini ditendang terbang, jeritan menyedihkan bergema di udara. Tubuhnya berputar ke kejauhan, menghilang di cakrawala. Bu, ibu harus tahu bahwa aku bahkan pernah bertemu putri-putri dari istana kekaisaran yang berumur panjang, bersentuhan dengan mutiara-mutiara dari keluarga-keluarga yang tidak pernah mati, tetapi hatiku tidak pernah tergerak. Ibu ingin aku memilih pendamping Dao sekarang, sulit bagiku untuk segera menemukan yang cocok. Si Hao mencoba mencari alasan. Bukankah ada satu di sana? Qin Yining berkata pelan, tetapi agak tegas, menunjuk ke arah Yunsi yang baru saja kembali dari memetik obat-obatan di hutan belantara yang luas. Tuan, aku kembali lagi. Di cakrawala, seekor naga merah berubah menjadi seberkas cahaya merah tua warna-warni, melompat-lompat, penuh kegembiraan, seolah-olah dia sengaja mengejek Si Hao, kembali seperti seberkas petir. Terlebih lagi, ketika dia melihat Yunsi di depan desa, dia tertawa dengan cara yang jahat, memanggilnya ibu bela diri. Peng! Akibatnya, dia terbang keluar lagi. Kali ini, ketika dia ditendang oleh Si Hao, kakinya dengan cepat membesar, menjadi seperti gunung, menendangnya entah kemana. Bagaimanapun, dia langsung pingsan, tidak ada tanda-tandanya yang dapat ditemukan selama beberapa hari. Kulit Yunsi baik-baik saja seperti batu giok. Namun, dia agak tenang. Sejak gadis ini mengikutinya ke alam bawah, setelah mengatakan dia akan menjaga Si Hao, pikirannya menjadi damai, memiliki jenis temperamen yang menyendiri dan dunia lain, seolah-olah seorang abadi yang diasingkan mendarat di alam manusia. Si Hao jelas tidak bisa menolak Yunsi di hadapannya. Meskipun dia baru saja kembali setelah memetik obat-obatan dari hutan belantara yang luas, tidak mendengar kata-kata itu, dia adalah gadis yang cerdas, mampu menebak kebenaran hanya dari beberapa petunjuk. Kenyataannya, ketika dia melihat tatapan lembut Qin Yining, serta mengingat kembali belayan dan perhatiannya baru-baru ini, Yunsi sudah lama memperhatikan apa yang sedang terjadi. Katakan padaku sekarang, siapa sebenarnya yang akan kamu pilih? Qin Yining bertanya dalam hati. Si Hao tercengang. Ini bukan masalah siapa yang dia pilih, melainkan ada lubang di hatinya yang tidak bisa dia tinggalkan. Belum lama sejak pertempuran besar perbatasan terpencil berakhir, kurang dari setengah tahun. Tetua Agung Meng Tianzeng tewas dalam pertempuran, terlebih lagi, Huo Ling-er ditangkap bersama seluruh provinsi dosa, jatuh ke sisi lain, tidak diketahui apakah dia masih hidup. Aku tahu kamu memiliki banyak pikiran yang membebani pikiranmu, tidak dapat segera melepaskan hal-hal itu, tetapi orang-orang itu telah meninggal, selamanya tidak dapat kembali. Kita harus melihat ke depan. Qin Yining menasihati. Menurut pendapat Qin Yining, Huo Ling-er tidak dapat kembali, atau bahkan dapat dikatakan bahwa dia sudah mati. Apakah Anlan orang yang baik? Apakah dia akan meninggalkan mulut yang masih hidup setelah merebut provinsi dosa? Selain itu, bahkan jika benar-benar ada keajaiban, bahkan jika Huo Ling-er masih hidup, tidak mati, apa gunanya? Sekarang, kedua dunia itu terisolasi satu sama lain, parit surgawi di antara keduanya tidak mungkin untuk diseberangi. Pertempuran besar di Desolate Border telah berakhir, kedua belah pihak benar-benar terputus. Jika kedua belah pihak ingin bertemu lagi, maka itu akan menjadi waktu yang sangat lama, mungkin era yang hebat. Hidup itu baik-baik saja, jika dia mati, maka dia mati.
Bagaimanapun, mereka tidak memiliki karma untuk bertemu lagi dalam kehidupan ini. Qin Yining juga merasa menyesal, khawatir Si Hao tidak bisa melepaskan semua ini, itulah sebabnya dia ingin dia menikah sesegera mungkin, melupakan ketidakbahagiaan, menghilangkan kepahitan. Beri aku sedikit waktu lagi. Si Hao pergi, tidak kembali, menuju kekacauan kuno untuk berkultivasi. Huo Ling'er adalah gadis yang baik, tetapi kalian berdua sudah tidak lagi berbagi karma apapun. Qin Yining mendesah dari belakang. Dia ditarik kembali oleh Si Ziling. Tidak ada yang memahami putra seseorang lebih baik daripada ayahnya. Si Ziling tahu bahwa putranya tidak akan melupakan apa yang terjadi, tidak peduli apa yang mereka katakan. Mungkin dia bahkan menggunakan penyesalan jenis ini untuk memotivasi dirinya sendiri. Dalam beberapa tahun berikutnya, Si Hao selalu berkultivasi dengan getir. Keterampilan daunnya maju dengan mantap, terus tumbuh, cepat sampai-sampai membuat orang merasa ngeri. Seseorang harus memahami bahwa di usianya, mencapai puncak alam pelepasan diri sama sekali tidak pernah terdengar sejak zaman dahulu. Satu langkah maju lagi dan dia akan menyentuh wilayah makhluk tertinggi. Kecepatan evolusi makhluk kegelapan harus diabaikan, karena jenis peningkatan kekuatan itu tidak normal, tidak diperoleh melalui kultivasi seseorang sendiri. Si Hao benar-benar mengembangkan keterampilannya sendiri, kecakapan bertarungnya mencengangkan. Setelah bertahun-tahun, dia terus-menerus menerobos, selalu maju, kekuatannya menjadi semakin besar. Hari itu, suara keras terdengar di kekacauan purba. Dia sepenuhnya mengonsolidasikan kultivasinya di alam pelepasan diri, sudah mencapai tingkat yang sempurna, di puncak absolut alam ini. Jenis pencapaian ini, jika berita tentangnya keluar, itu akan mengguncang alam yang lebih tinggi. Tidak seorang pun dari mereka akan mengharapkan seseorang di alam yang lebih rendah berada di ambang mencapai alam makhluk tertinggi di usia yang begitu muda. Dapat dikatakan bahwa itu tidak pernah terlihat sebelumnya di 9 surga 10 bumi. Itu sangat mencengangkan, mengguncang dunia. Pada tahun berikutnya, ia mencoba menerobos, untuk mencapai puncak ranah mortal Dao. Aku hanya sedikit kurang, mengapa aku tidak bisa memasuki level ini? Si Hao mengerutkan kening. Ia ingin bergegas ke alam makhluk tertinggi, tetapi ia gagal. Ia tidak dapat melanjutkan perjalanan dari level pelepasan diri yang sempurna. Ia kembali, menuju desa batu, dan kemudian pergi untuk menempa dirinya di alam dewa kekosongan, menghadapi makhluk-makhluk yang tersegel itu lagi. Sayangnya, efeknya tidak begitu terlihat, masih belum dapat menerobos. Selama waktu ini, Qin Yining mengangkat topik yang sama lagi, berharap ia meninggalkan seorang ahli waris, agar tidak menyesal. Semua orang di desa batu juga sangat berharap. Bakat Si Hao adalah sesuatu yang bisa dilihat siapapun, jadi mereka semua berharap dia menikah dan meninggalkan seorang ahli waris, meninggalkan beberapa garis keturunan di desa batu. Si Hao tersenyum, berjuang lagi. Sepertinya jalannya di alam bawah telah mencapai batasnya. Sekarang setelah beberapa tahun berlalu, dia ingin memasuki 3.000 provinsi lagi, melihat apa yang terjadi dengan malapetaka kegelapan. Pada saat yang sama, dia ingin mencari beberapa peluang, melihat apakah dia bisa menerobos di alam yang lebih tinggi. Ketika Si Hao memasuki 3.000 provinsi lagi, dia sangat terkejut. Medan perang itu kejam, pasukan Immortal Domain sangat menderita, sementara wilayah kegelapan telah meluas berkali-kali lipat. Bukan hanya 3.000 provinsi tempat kegelapan merajalela, menempati 1 hingga 2.000 provinsi tanah. Selain itu, malapetaka punggung, muncul di bagian lain dari 9 surga 10 bumi satu demi satu. Sekarang, ini tidak lagi terbatas pada 3.000 provinsi, benua kuno lainnya juga seperti ini, sudah menghasilkan materi gelap. Bencana yang mengerikan turun. Immortal Domain tidak punya pilihan selain mengirim lebih banyak pasukan. Selama periode ini, pembantaian terjadi terus-menerus, para kultivator dari semua pihak menderita kerugian besar. Selama beberapa tahun terakhir, pertumpahan darah menumpuk, mayat-mayat tak terhitung jumlahnya, semuanya disebabkan oleh pembantaian. Si Hao benar-benar ngeri saat dia melihat semuanya. Dia mendengar bahwa bahkan ada makhluk abadi sejati yang tewas dalam pertempuran. Jenis konfrontasi kebuntuan ini sangat mengerikan dan intens, kedua belah pihak saling membantai dengan kejam. Makhluk kegelapan primordial yang mengerikan muncul, berdarah besi dan kejam, niat membunuh meluap ke surga. Si Hao tidak ikut serta dalam hal ini, hanya mengambil tindakan dari waktu ke waktu di sepanjang jalan untuk menilai makhluk-makhluk kegelapan ini.
Dia tidak ingin melepaskan pembantaian sekarang. Saat ini, masih dalam masa hibernasinya. Dengan kultivasinya, dia tidak dapat mengubah apapun bahkan jika dia bergabung. Hanya ketika dia cukup kuat, ketika satu bilah pedang dapat membelah medan perang yang gelap, barulah itu akan berarti. Sepanjang jalan, Xiahou masih mencoba menerobos, mencari peluang. Dia ingin memasuki alam makhluk tertinggi. Sayangnya, semuanya tidak berjalan mulus sama sekali, dia tidak bisa berhasil, masih terjebak di puncak alam pelepasan diri. Xiahou agak kecewa. Dia tidak tahu mengapa dia tidak bisa menembus penghalang ini. Jika orang lain tahu dia sedang memikirkan hal ini, mereka pasti akan tercengang dan mengutuknya. Dia benar-benar terlalu serakah. Dari masa lalu yang jauh hingga sekarang, tidak ada makhluk tertinggi yang berusia di bawah 500 tahun. Sementara itu, berapa usianya sekarang? Masa kultivasinya terlalu kurang. Bahkan individu yang paling menakjubkan di zaman kuno, mereka yang berkultivasi paling cepat, terus-menerus memecahkan rekor, harus menggunakan waktu beberapa abad, dan ini adalah prestasi yang ajaib. Sementara itu, saat ini, Xiahou, di mata para pendahulu, terlalu lembut, sangat muda, namun kultivasinya sudah mengejutkan dunia. Tidak, ini tidak akan berhasil, aku ingin menerobos. Pada akhirnya, Xiahou berangkat lagi, kembali ke alam bawah, berkultivasi dengan getir lagi. Dalam sekejap mata, beberapa tahun berlalu. Xiahou sekarang berkultivasi selama 10 tahun total di alam bawah. Dia berada di tingkat sempurna dari alam pelepasan diri, tidak dapat maju lebih jauh, mencapai batas absolut. Sebelumnya, ia telah menuntun turunnya kesengsaraan petir berkali-kali, mencoba membantu terobosannya sendiri, tetapi tetap saja sia-sia. Alam makhluk tertinggi tidak dapat disentuh. Itu sampai pada titik di mana, karena ia dengan paksa mencoba menerobos, ada 2 kali di mana ia hampir mati. Sekali, ia memicu keruntuhan besar dalam kekacauan primal, dagingnya membusuk, di waktu lain di langit berbintang, tubuhnya hancur berantakan, hancur inci demi inci, membuat banyak bintang memudar dari keberadaan selamanya. Xiahou mencapai fase kemacetan. Ia tahu bahwa jalannya benar-benar tidak mudah untuk dilanjutkan. Jika ia ingin menjadi makhluk tertinggi termuda, tampaknya mustahil. Namun, ia tidak dapat menerima ini. Ia tidak ingin maju hanya setelah beberapa abad. Ia hanya ingin memecahkan rekor, menciptakan keajaiban,